Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini adalah Kamis, Pekan Advent yang pertama. Bersama dengan seluruh gereja, kita memperingati Santo Fransiskus Xaverius. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 20. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Para murid berani mewartakan Injil. Para murid setia mewartakan Injil karena pertama-tama mereka yakin, mereka percaya bahwa mereka tidak sendirian. Mereka selalu bersama dengan Tuhan. Ketika Injil diwartakan, Tuhan turut bekerja, Tuhan turut berkarya. Keyakinan para murid bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap pewartaan Injil yang mereka sampaikan kepada banyak orang itu semata-mata didasari atas pengalaman mereka pribadi, pengalaman bahwa Tuhan menyelamatkan mereka. Hanya orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan menyelamatkan merekalah, maka orang itu tergerak untuk menyelamatkan orang lain. Karena bagi orang-orang yang pernah diselamatkan Tuhan, pasti menyadari bahwa keselamatan itu yang paling pokok dalam hidup. Keselamatan itu yang paling penting untuk dimiliki dan diraih oleh setiap orang. Sebagaimana para murid yang adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan dan tergerak untuk mewartakan Injil kepada semakin banyak orang, agar banyak orang pun juga mengalami keselamatan. Yuk kita mewartakan Injil, yuk kita menjadi pelayan keselamatan, karena keselamatan itu paling penting, keselamatan itu paling pokok, keselamatan itu yang membawa kita untuk mengalami sukacita dan kegembiraan. Semoga rahmat Tuhan membantu kita